Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Napsia Saragi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar hukum dagang dan bisnis 2. Yang pertama yaitu pengertian hukum dagang. Untuk mengetahui definisi tentang hukum dagang, kita bisa mengambil dari pendapat beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Purwosucipto. Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus untuk lapangan perusahaan. Sedangkan menurut Kansil, hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang melakukan perdagangan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dagang diartikan sebagai pekerjaan yang menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan dari pendapat beberapa para ahli tersebut dan pengertian dagang dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum dagang itu diartikan sebagai hukum yang mengatur segala kegiatan usaha yang dilakukan oleh subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya yang menimbulkan perikatan antara keduanya untuk memperoleh keuntungan. Istilah hukum dagang ini disebut juga dengan hukum perniagaan, hukum perusahaan, dan hukum bisnis, walaupun hukum bisnis itu cakupannya sangat luas. Masuklah kita ke pembahasan yang kedua, yaitu sumber-sumber hukum dagang. Hukum dagang di Indonesia itu tidak tercipta begitu saja, melainkan berdasarkan pada sumber-sumber. Yang pertama yaitu sumber hukum dagang di Indonesia yang telah dikodifikasi, yaitu sumber hukum dagang Indonesia yang telah dikodifikasi dan sumber hukum dagang di Indonesia yang belum dikodifikasi dan hukum kebiasaan. Yang pertama itu sumber hukum dagang Indonesia yang telah dikodifikasi, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri atas 4 buku. Buku pertama mengatur tentang orang, buku kedua mengatur tentang benda, buku ketiga mengatur tentang perikatan, dan buku keempat mengatur tentang pembuktian atau daluarsa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini yang mengatur tentang hukum dagang terdapat pada buku ketiga dan sebagian kecil terdapat pada buku kedua. Yang kedua itu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mempunyai 2 kitab dan 23 bab. Dalam KUHD dibahas tentang dagang umumnya sebanyak 10 bab dan serta hak-hak dan kewajiban sebanyak 13 bab. Yang kedua yaitu sumber hukum dagang di Indonesia yang belum dikodifikasi. Ada 4 undang-undang sebagai acuan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditas. Dan yang keempat itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Dan yang ketiga itu hukum kebiasaan. Pada dasarnya, kebiasaan telah dijalankan dengan terus-menerus dan tak terputus dan telah diterima oleh masyarakat sehingga dapat dilakukan sebagai sumber hukum dalam hukum dagang. Adapun dalam hukum kebiasaan, hukum yang menjadi sumber adalah Pasal 1339 KUH Perdata dan Pasal 1347 KUH Perdata. Sekian dari materi saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita yaitu Sabila Aisyah Putri. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.